dampak decision terhadap keberlanjutan sumber daya manusia di dalam pengembangan EBT ini mungkin bisa menjadi paper. Sekarang kami dibantu Pak Dede juga sedang menyusun satu konsep bagaimana membangun industri kelistrikan yang sehat di Indonesia, sedang kita susun. Mudah-mudahan nanti akhir bulan kalau itu jadi kita bisa delivery kepada pemerintah. Yang kami hormati Ketua
Ketua Forum Pendidikan Tinggi Elektro Dede Chandra Riawan, Sarjana Teknik, Magister Engineering, Doctor of Philosophy. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Suyitno, Master of Science, Insinyur Profesional Madya. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sejarah, Dr. Insinyur Gito. Diberkahi dan bisa terlaksana dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan kami pimpin surat Al-Fatihah. Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah pesan cinta ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara Seminar Nasional Teknik Elektro dan Tempur Nasional Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia tahun 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, peserta seminar, juga delegasi untuk tamu nasional. Diharapkan kegiatan ini nanti akan memberikan kesempatan berbagi informasi tentang strategi peningkatan kemampuan penelitian, penerapan hasil penelitian, kemudian berikutnya adalah usaha untuk menyadari bahwa kegiatan penyelenggaraan SNPI dan Tempur Nasional masih ada beberapa kekurangan. Mungkin nanti akan dalam penyajian acara, kemudian pelayanan administrasi maupun keterbatasan fasilitas. Maka dengan tulus kami mohon maaf apabila belum dapat memenuhi ekspektasi semua pihak. Kami ucapkan selamat mengikuti serangkaian kegiatan SNPI dan Tempur Nasional tahun 2023. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia, Bapak Rektor Universitas Tidak, Profesor Dr. Sugiarto, MSI. Pada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Suyitno. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Insinyur Gito Sugianto. Dan juga kami ingin menyapa pada para narasumber pagi hari ini. Pada yang terhormat Bapak Nur Hidayanto, STMT dari Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan (SDM), dan juga kepada yang terhormat Bapak Widya Adinugroho dari Direktorat Jenderal EPTKI. Dan tentunya pembicara pada ini juga kami sapa Profesor Tumiran dari Universitas Gajah Mada dan juga Prof. Suyitno
dari Unidar nggak pernah absen nih kalau di forum-forum nasional di Forte. Dan juga nanti Prof. Tumiran sebagai salah satu pendiri dari Forte juga akan hadir memberikan materi pada pagi hari ini. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh Forte itu adalah sebenarnya memajukan pendidikan tinggi. Kami mengucapkan selamat mengikuti semua kegiatan yang telah dirancang. Kemudian tentunya selamat menikmati kota Magelang. Mudah-mudahan pagelnya bisa. Ya. Demikian yang kami sampaikan. Apabila ada yang tidak benar kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedet atas sambutannya. Selanjutnya hadirin, marilah kita yang kami hormati, ini ada Ketua Forte yang tadi sudah memberikan sambutan, Bapak Dedet Chandra Karyawan STM Master Engineer PhD beserta calon penerusnya ya Pak ya, Pak Dedet. Dan juga seluruh anggota Forte yang kami hormati pula keluarga besar kami dari Prof. Suyitno yang berperan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama dan nanti juga berperan sebagai pemateri. Yang kami hormati pula Bapak Dekan Tito dan seluruh keluarga besar Prodi Teknik Elektro Unidar dan seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, mohon maaf. Terutama ini mestinya tamu-tamu istimewa kami sebagai pemateri yang nantinya akan memberikan pertanyaan. Senior kami, Prof. Dr. Insinyur Tumiran dari UGM. Mohon maaf sebelum saya menyampaikan sedikit sambutan, saya izin melanjutkan tadi pantunnya baru sebagian itu. Saya lanjutkan pantunnya Pak Danu. Burung terbang melayang-layang, jika lelah lanjut berenang. Selamat datang di Kota Magelang, kota sejuk, semoga terkenang. Satu lagi, Gunung Tidar, Pakuning, Tanah Jawa. Di sana ada makom Syekh Subakir dan Ismoyo. Untidar siap hadir bersama menghantarkan Forte semakin maju berjaya. Bapak sekalian, dan juga sebelum saya menyampaikan beberapa poin, hari ini kita semuanya bisa berkumpul bersilaturahim, pengukahan dan temu ilmiah dan temu kerja mestinya di Magelang ini yang katanya tadi mungkin sebagian besar baru pertama kali hadir di Magelang. Yang kedua, kita sampaikan salam hormat kita, salam takdim kita kepada seluruh penuntun, panutan hidup kita, guru-guru kita, gurunya lagi sampai dengan para nabi, khususnya yang beragama Islam yang mewakili keluarga besar Unidar. Saya terus terang mungkin baru kali ini karena saya sebagai rektor baru setengah tahun. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, dengan mengharap ridha Allah SWT, maka temu nasional dan seminar nasional teknik elektro Indonesia dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dimulai. Iya, Bapak dan Ibu, dengan pemukulan gong ini berarti dimulailah temu nasional Forte dan juga seminar nasional teknik elektro tahun 2023 ini. Kepada Prof. Gi dan juga rombongan dipersilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, dengan latar belakang. Tahan dulu. Iya. Kami 3, 1, 2, 3. Oke, terus kemudian sekarang dengan tangan di ya dengan logo tidak. Iya begitu, seperti pelang terbang. Iya. Dimoderatori oleh Dr. Engineering Arif Udiarto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya. Beliau adalah lektor kepala golongan bakat di
Universitas Indonesia, dan posisi beliau sekarang sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro UI, betul ya, untuk periode 2022 hingga sekarang. Dan pendidikan doktornya diraih di Nanovision Technology Shizuoka University, Jepang. Kepada Bapak Arif Mudiarto, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai sesi Seminar Nasional Teknik Elektro 2023. Kita sebagai insan akademis yang kebetulan berada di bidang ini, di bidang teknik elektro, ini memiliki peran yang sangat besar untuk kami. Apalagi kita Polri sebagai forum yang menyatukan seluruh teknik elektro di Indonesia ini seharusnya memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mendukung program-program dari pemerintah. Sudah hadir bersama kita Bapak Nur Cidayanto, selalu bisa memberikan yang terbaik pada negeri ini, Bapak Ibu, terutama dalam pembangunan berkelanjutan di bidang tenaga listrikan. Sebelumnya kami ucapkan Head of Renewable Energy Supervision 2018-2020, Head of Renewable Energy Technical Section 2015-2018, Analyst of Technology Technology dari 2011 sampai 2015. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Izin Bapak Ibu kami awali dengan pantun dulu. Tumbuh mekar tertiup angin, bunga sekutum di atas bulu. Apa kabar Bapak Ibu hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Unhidar Bapak Profesor Sugiarto MSI, yang kami hormati Ketua Porte. Yang kita lihat pada awalnya memang kita kayak akan sumber daya konsumsinya masih belum terlalu besar, tapi pada satu titik tertentu sampai dengan saat ini kita masih saya Hari, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dari kedua pembicara tadi saya tidak melihat kedua pembicara itu menghubungkan penurunan emisi yang menjadi target dari pemerintah Indonesia ini. Pada pembicara pertama, saya lihat di presentasinya itu kebutuhan energi dari sumber hidro itu dari tahun 2009 sampai 29 sampai 39 itu lumayan besar persentasenya. Nah, kami ingin menanyakan terutama terkait dengan saya kebetulan terlibat atau banyak berkecimpung di perancangan turbin air. Nah, kami dulu mendapat indikator terkait konsumsi listrik per kapita ya, dan di sana memang jadi gambaran bagaimana penggunaan energi listrik di dalam suatu negara menjadi parameter. Ya, dan juga untuk Pak Widya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih Pak Dedet sudah menyerahkan secara simbol sertifikat kepada Pak Widya Adilu, Pak Nur Hidayat. Mungkin bisa diberikan Pak suara sana. Izin Pak Yusuf sudah ada di forum. Oke Pak, jadi terima kasih pada Bapak untuk global dan perlu kami sampaikan bahwa yang berundang adalah Ketua Umum WETI dalam ini Pak Wilmyo Pedalaman
Kemudian kami juga koordinasi dengan beberapa ketua lainnya. Dan ini ada ketua nanti Pak Yono, ketua 1 Pak Widodo, kemudian ketua 2 Pak Andika, itu harus dibahas dan smart energy. Kemudian harus segera dilakukan transisi energi ke energi bersih dengan emisi karbon berat yang telah dijelaskan oleh teman-teman dari SDM di DKI. Terus kemudian apa sebenarnya dampak dari perubahan ini tadi kita ada kolega kami juga Profesor Suyitno, Pak Moderator, Pak Ketua Forte Indonesia, dan juga yang tentu sangat kami hormati Ketua pertama Forum Teknik Elektro Indonesia, ya, Profesor Dayu. Ini kita tahun 2005 dulu mendirikan Forum Teknik Elektro yang diinisiasi, sudah direview oleh 6 perguruan tinggi ketua departemen. Alhamdulillah, ini saya datang ini terenyuh Bapak Ibu semua gitu ya, sebagai salah satu yang ikut mendirikan di dalam, sudah bisa berkembang sebesar ini, lagi luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, bisa berkontribusi. Izinkan sedikit, tadi saya nulis apa gitu ya. Saya teringat perjalanan saya juga gitu ya. Dari Tanjung Priok berlayar ke Medan. Dulu naik kapal gitu, nggak ada pesawat susah. Naik kapal Rinjani yang menyenangkan. Keberadaan Forum Teknik Elektro yang berkelanjutan, harapan masa depan, solusi implementasi energi terbarukan. Ini katanya Bapak Yeno, cerdasan Pak Tukiran diuji juga kepada pantun. Saya izin berdiri aja Pak ya. Ya Mas, saya kira tadi Bapak sudah banyak dapat informasi. What next? Jadi pandangan saja adalah what next yang harus dilakukan oleh kita. Saya coba dalam waktu 20 menit ya Mas ya, mengangkat isu-isu strategik yang saya pandang supaya kita punya cara berpikir yang agak berbeda dengan apa yang ditayangkan oleh pemerintah. Karena apa? Decision transisi energi, kalau kita salah-salah, dampaknya ke depan kita menjadi pasar. Karena kita menjadi pasar, akan terjadi opportunity loss bagi lapangan kerja Indonesia, juga bagi kesempatan mengembangkan teknologi ataupun mandiri di sektor energi terbarukan. Ini saya tadi sudah bicara-bicara di belakang sama Profesor Suyitno ya. Beliau kalau bicara komitmen integriti terhadap kepentingan nasional luar biasa. Saya kenal beliau sejak di UGM gitu ya. Jadi ini saya kira kenapa saya sampai hari ini tadi memaksakan datang Bapak Ibu semua, bukan berarti mau ngasih kuliah, mau share aja gitu. Harusnya pagi ini saya ada pertemuan dengan direktur saya, dengan direktur LGDP yang mengembangkan RISPO ya. Tapi yang penting adalah Bapak dengar namanya JETP baru-baru ini juga ya. Just Energy Transition Program yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Joe Biden, dan itu dideklar waktu G20 di Bali. Tadi dari Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen IWTKI mungkin juga sudah bicara kemana arah transisi energi Indonesia gitu ya. Sampai ada isu-isu tentang retirement PLTU. Tapi apakah ada di situ jaminan bahwa terjadinya retirement PLTU atau energy transition yang mau dikembangkan memberi garansi nggak? How to create for Indonesian people to get job? Bagaimana kita bisa memaksakan transformasi teknologi yang menjadi milik kita? Bagaimana lapangan kerja kita? Bagaimana kita tidak menjadi fasilitator pasar negara lain? Jadi inilah hal-hal yang sebenarnya saya mau singgung, bahannya nanti nggak apa-apa di sana. Di 20 menit kalau saya pakai PPT nanti apa? Jadi Bapak sekalian, jadi kalau kita lihat tadi apa yang dipaparkan oleh pemerintah, saya merefer sedikit kepada Ken
kebijakan energi nasional. Kita waktu itu sudah bicara 23%. Saya termasuk yang ikut menghitung untuk terbitnya PP 79 dan Perpres nomor 22 tentang RUE. Bagaimana target kita paksakan EBT? 4 yang utama, bahwa tujuan transisi energi atau tujuan untuk kita mengarah kepada EBT itu karena kita sadar minyak kita pada risiko decline. Sekarang juga produksi mungkin 600-an ribu barel, kebutuhannya mungkin sekitar 1,5 juta per hari. Jadi sisa itu kita impor. Bapak bisa hitung, devisanya berapa yang kesedot. LPG yang kita pakai sehari-hari itu 85% impor. Jangan kita kira itu LPG kita. Jadi yang untung adalah pedagang internasional maksa kita pakai LPG. Waktu kita mau coba geser dari LPG ke pakai kompor induksi, tantangannya terlalu berat. Dan DPR menolak. Padahal kita mau mengatasi oversupply, mengurangi defisit transaksi perdagangan, tapi DPR menolak. Bapak bayangkan, DPR menolak dengan alasan masyarakat nggak siap. Nggak ada masyarakat nggak siap. Kita selalu siap di dalam transisi, tapi dampak bisnis itu kita merelakan devisa kita tersebut. Berapa devisa tersebut? Lebih 79 atau 80 triliun untuk menutup itu. Siapa yang dapat? Ya, pebisnis. Ini cerita, saya buka apa adanya karena ini dalam forum akademik gitu ya. Kemudian yang mau kita dorong adalah percepatan EBT. Industri EBT itu harus bisa tumbuh di dalam negeri. Satu, kalau industrinya tumbuh menciptakan lapangan kerja. Kalau satu, yang kedua harapannya teknologi juga bisa kita kuasai secara transisi, sehingga keempat kita bisa mandiri di bidang energi. Kalau kita cuma impor, kita paksakan waktu itu nggak usah kita paksa untuk transisi energi menuju EBT. Kita bakar batu bara supaya PLTU-nya tetap tumbuh, kemudian harga listriknya tetap ekonomis, industri hilirnya yang bisa kita kembangkan tumbuh. Sehingga kenapa kita paksakan di lock di angka $70 untuk batu bara. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi kalau kita paparkan tadi bahwa bukan saya yang tadi dari pemerintah di tahun 2050, kalau saya nggak salah mungkin dengan asumsi ekonomi kita akan tumbuh, konsumsi per kapita kita bisa mencapai 5.000 kWh. Kalau kayak dulu 7.500, tapi ternyata ekonomi kita tidak tumbuh seperti apa yang diharapkan. Ya, mungkin 5.000 kWh per kapita. 5.000 kWh per kapita dengan kapasitas sekarang itu kira-kira 83 giga. Maka untuk mencapai 5.000 kita perlu sekitar 5 kali ya. 5 kali berarti butuh 400-an giga watt. Pertanyaannya, 400 gigawatt. Tadi mulai tahun 2000 bertahap ya 2030 PLTU kita mau diistirahatkan, early retirement. Bapak lihat, baca-baca Perpres nomor 112 itu di situ ada pengaturan bagaimana PLTU mau diistirahatkan. Nah, kalau PLTU mau diistirahatkan menuju 2050 kita mau dorong namanya energi baru dan terbarukan. Silakan kita menganalisis possible tidak without batu bara di 2050. Nah, program itu sekarang diakselerasi dengan adanya dukungan JETP, Just Energy Transition Program, yang dijanjikan $20 miliar. Kita hitung-hitung $20 miliar itu kira-kira kalau 15.000 berapa? 300 triliun ya. Hutang apa cuma-cuma? Dan saya bukan cuma-cuma hutang. Pertanyaan akademik sampai hari ini saya bisa bilang, kalau itu hutang, kita suruh meretirement PLTU, kemudian jangan-jangan nanti konsultannya juga mereka, arahan berikutnya nanti jangan-jangan kalau ada konsultannya mereka, produknya juga mereka, kita bayar hutang kepada mereka. Terus anak Indonesia dapat apa? Harapan Bapak Ibu mendidik anak-anak elektro, mesin, industri yang lain bisa dapat apa di sini? Emangnya pabriknya mau dipindah ke kita? Nah, inilah hal-hal yang sekira mungkin teman-teman besok kalau bisa ada diskusi lebih lanjut, kira-kira
dengan kita bicara energy transition, apa maknanya? Bagi kita orang kampus, adanya energy transition, bagaimana anak didik kita dapat lapangan kerja? Bagaimana anak-anak didik kita itu bisa menghasilkan gain productivity? PPT-nya dulu, nanti saya ada satu konsep, terus lanjut, ini udah mundur. Nah, jadi ibu bapak sekalian, ya. Jadi kalau saya coba tadi malam merenung, ada satu bahasa saya coba pikir. Kita selalu bicara human resources, sumber daya manusia. Ya, katanya kita negara yang punya potensi, kayaknya human resources kita potensial. Pertanyaannya, human resources itu sama dengan apa? Energy resources. Energy resources seperti minyak, gas, batu bara, atau angin, matahari. Kalau kita biarkan, yaitu energy resources. Bisakah dia berfungsi? Kalau kita olah. Sekarang manusia, kita didik, masih human resources menurut pandangan saya. Belum bisa apa-apa. Bagaimana human resources yang dididik menjadi human capital? Kalau dia lulus S3, S2, dia nggak bisa apa-apa. Cuma sekedar ikut, ya baru resources, belum menjadi capital. Bagaimana dari human capital bisa menghasilkan gain productivity? Itu menurut saya tantangan yang kita ubah the way of thinking kita di dalam mentransformasi kepada para mahasiswa kita. Jadi tantangan buat kita. Jadi harapannya ya kalau Bapak masuk kelas besok jangan sekedar ngajar selesai ditinggal, nggak cukup. Menurut saya nggak cukup. Bapak harus kasih waktu lebih, kasih ruang lebih. Best practice Bapak pacu anak-anak bahwa challenge di luar, bagaimana global itu mau menerkam kita di dalam sektor energi. Jadi kenapa saya kemarin diskusi sama pejabat tinggi di sektor hukum tentang jadi kenapa negara-negara maju. Jadi karena pembicaraannya terbatas, saya sampaikan di pemikiran saya bisa diterima. Negara-negara maju seperti negara Eropa, tapi ini masih dalam hipotesa ya, karena pembuktiannya nanti Pak. Itu analisis politik, decision kan gak dibuka di ruang publik. Decision itu gak dibuka. Kenapa Amerika mengarahkan JP sampai-sampai kita keluar perpres misalnya dibalik ya kan? Kalau kita pegang mau retire PLT misalnya. Jadi apa yang dilakukan menurut pandangan saya, Amerika, negara-negara Eropa, Bapak bisa buka di statistik mereka bahwa demand energi mereka itu sudah pada suatu stagnan. Ekonomi mereka sekarang juga terganggu oleh pertumbuhan dari China misalnya. Jadi dengan itu sekarang mereka mengarahkan untuk bergerak ke energi terbarukan. Dia kembangkanlah industri-industri energi terbarukan. Kalau untuk pasar mereka nggak cukup, mereka juga mengambil pasar-pasar negara lain. Ditawarkanlah JP ke Afrika, ke India, sekarang ke Indonesia masuk. Ditawarkan kita program itu. Harapannya apa? Dia punya pengalaman best practices yang bagus di dalam pemanfaatan EBT, industri PV ada, industri wind ada, dan teknologi-teknologi yang lain. Dia tawarkan menjadi resources market yang potensial. Dia menguasai. Nah sekarang dengan cara bagaimana? Kalau misalnya kayak Indonesia ditakuti sekarang, negara-negara yang masih memakai energi fosil diajak. Kalau besok produk-produknya masuk ke negara mereka dihasilkan dari energi kotor, maka akan kena ban melalui tax dan lain-lain. Kita ketakutan oleh itu. Jadi strateginya udah sampai ke sana Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bertarung di pasar global, tapi kemandirian kita juga bisa tumbuh dan berkembang, tidak lebih dan tidak kurang. Tanggung jawab teman-teman dosen di kampus menurut pandangan saya cukup besar untuk kesana. Ini pemikiran yang muncul tentang isu transisi tadi. Kalau kita lihat paparan tadi, saya sempat perhatikan yang dari teman-teman pemerintah tadi ya, mau pakai PV fotovoltaik berapa banyak? Mungkin konsepnya sampai 200 giga. Bapak bisa bayangkan berapa PV 1 giga? Membangun pembangkit aja. Pembangkit 1 giga kalau standar PLTU at least 25 triliun. Belum transmisinya gitu. At least.
Jadi kita sekarang 83 menuju 2050 sampai sekitar 400, 500 atau 600 itu sangat tergantung pada komposisi energi mix. Ya, energi mix itu maksudnya apakah dia batu bara mau dihilangin pakai PV terbatas, angin juga bisa terbatas, mungkin nuklir. Kita bisa bayangkan jika average saja 25 triliun, kalau kita nambah 400 kali 25 triliun, udah 10.000 triliun menuju 2050. Pasar yang sangat besar. Emang mau kita kasih sama orang kasih? Pertanyaannya kembali ke bapak-bapak. Kalau kita yang di ruang ini juga gak bisa memberi solusi, ya tetap jadi pasar. Kita tetap jadi pasar. How to solve the problem? Saya sendiri bingung saya juga. Yang walaupun saya telah banyak tahu. Karena waktu saya nyusun camp, perubahan konsepnya kayak begini. Secara bertahap, industrinya tumbuh, pasar dalam negeri dikrit supaya industri kita tumbuh mengikuti itu. Tapi ternyata itu enggak. Saya juga agak mengkritisi MEPI juga. Kenapa? Karena MEPI nggak berpikir bagaimana industri dan market kita tumbuh. Masih juga berpikir mengakselerasi pengurangan emisi tanpa berpikir lebih jauh bagaimana rantai pasok untuk mengurangi emisi itu tumbuh berkembang dalam negeri. Skenario industrinya juga tumbuh. Mungkin ini bisa menjadi bahan-bahan pemikiran kita bersama. Karena kalau forum ini juga nggak bisa berpikir, siapa yang mikirin? Siapa yang mikirkan bapak-bapak? Bapak mendidik banyak anak-anak. Apakah sekedar didik, lulus selesai udah pokoknya saya ngajar, kamu masuk tempat saya. Menurut pandangan saya kurang. Harus lebih dari itu. Ya kalau saya seorang Islam kadang-kadang bertanya gini, memang kewajiban utama sholat. Apakah sholatnya wajib aja dikerjakan? Ya, kalau bisa ya ada sholat-sholat rawatibnya dikerjakan. Tambahan kelebihan yang harus kita lakukan. Kita pun dalam kerja saya kira harus begitu. Ya kalau pas basic aja, basicnya aja. Ngajar juga begitu, Pak. Apa basicnya? Maka oleh karena itu teman-teman dosen juga saya kira perlu membangun network di daerah masing-masing. Network dengan Pemda, network dengan industri, supaya apa? Bapak bisa berkolaborasi. Dari kolaborasi itu, Bapak banyak lesson learned, syukur-syukur dapat revenue. Dari knowledge yang Bapak sharing, kita kalau orang kampus kan tugasnya belajar. Belajar dengan industri, kita juga belajar, ngasih solusi, karena kita bisa lebih tertata, belajar, terstruktur, analisis jelas, ngambil kesimpulannya juga terukur. Tapi biasa dibayar sama pihak industri. Gak usah banyak, gak apa-apa. Yang penting belajar tanpa ngeluarin biaya. Kita sama budaya juga sering bareng-bareng. Yuk kita belajar Bu. Tapi ada yang bayar, kita belajar kan, pergi ke sana ada yang ngongkosin. Itu termasuk awal-awal forum teknik elektro dulu kami biaya dengan cara itu. Kita kerjasama dengan PLN, bikin audit susu se-Indonesia. Kita libatkan, ada profit, kita sisihkan untuk pertemuan-pertemuan forum teknik elektronik. Itu kita lakukan komitmen waktu itu, ya alhamdulillah di awal-awal PLN itu bisa memberikan support itu. Pas lanjut 5 menit ya, ya lanjut. Siapa? Nah, saya ini ciri-ciri ke depan sektor ketenaga listrikan. Ada satu yang saya catatkan di sini Bapak Ibu. Case Indonesia, sasaran pasar potensial EBT kan? Saya coba merenung. Untuk menyatakan ini saya merenung. Tadi malam saya juga berkonsultasi dengan beberapa pejabat pemerintah untuk meyakinkan opini saya. Yang dia diekspos ya nggak mau. Tapi saya tanya, gimana decision Bapak mengambil korporasi di pemerintah? Setuju dengan kalimat ini. Tapi dia tidak berani ekspos. Ini Indonesia sasaran pasar potensial ini, kita ada pasaran yang lain-lain. Kita nggak bisa berani kita mengembangkan EBT kita jadi pasar. Ini challenge buat ibu dan bapak semua. Gimana kita? Lanjut. Saya kasih contoh satu Cina. Lanjut aja guys. Lanjut. Ini gambaran mundur ya. Ini hanya sebagai data aja. Bagaimana kondisi kelistrikan kita. Nanti bapak bisa yang biasa tahu ya mungkin sudah ya maju. Nah itu lihat Bapak Ibu, Cina itu dari 5.300 ya, Indonesia 1.090 kWh per kapita, Vietnam di atas kita, Thailand di atas, Malaysia udah lebih maju 1.700. Kenapa? Sektor industri dan bisnisnya maju.
Cina jangan ditanya sekarang bagaimana majunya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya jadi contoh. Cina menurut pandangan saya adalah negara yang sekarang berhasil mengembangkan energi baru dan terbarukan menjadi potensi ekonomi, penguasaan teknologi dan industri. Dia raksasa banget. Kita lihat tuh pembangkitnya itu tiap tahun yang menambah. Thermal PLTU dari 932 di 2014 sekarang sudah 1296 di 2021. Setiap tahun nambahnya lebih 60 giga PLTU. Gak ada retirement dia nggak mau bicara retirement. Tapi memang kontribusi fosilnya persentasenya menurun. Kontribusi ya, karena dia growth, dia nambah. Kemudian kita lihat memang nuklir naik dari 20 giga di 2014 naik menjadi 52 giga, dan ke depan dia akan menjadi negara paling besar pengguna energi nuklir di power plant di data. Kemudian hydro, wind power dia memiliki 96 giga, di 2014 naik menjadi 328 giga, jadi lebih 230 giga tambahnya. Bapak bisa bayangkan berapa ekonomi yang dia tumbuhkan, berapa industri, lapangan kerja yang dia ciptakan. Bapak kalau ada kesempatan ke Cina, sekedar lewat PV, hampir di tiap kota di Cina itu ada pabrik fotovoltaik. Di kampung-kampung udah menjadi industri kayak rumah tangga. Bapak bisa lihat, kalau Bapak punya akses, saya udah berapa kali ke sana, bisa masuk sampai ke sana. Bapak bisa lihat berapa kayak ekonomi. Kemudian VV itu di 2014 yang masih kecil, 28,8 udah menjadi 306 giga. Jadi kalau dari lihat mau kompetisi sama Cina akan sama sulit. Sisa produk 10% aja udah keuntungan, dilempar ke Indonesia gratis saja, kita pabrik di Indonesia udah gak bisa tumbuh. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa EBT-nya itu dibangun. Awalnya dia historisnya itu beli mesin-mesin dari Eropa. Saya lihat pabrik-pabrik pipi di sana, mesin ada dari Italia, dari Jerman. Ya. Tapi pabrikasi semua proses dilakukan di dalam negeri dengan tenaga yang dia didik, skill tertentu. Ada decision, market dia tutup, industri dia kembangkan, tenaga kerja dia latih, muncul lagi menjadi negara yang paling efisien, paling kurang memproduksi peralatan-peralatan produk energi baru dan terbarukan, termasuk nuklirnya. Cuman orang masih belum percaya. Nanti saya share Pak, saya tinggalin di banyak. Ya, lanjut. Nah ini target kita ya, lanjut. Ini data, saya kira tadi udah disinggung, lanjut. Ini target di Care lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu ya, kalau menurut konsep, kalau kita mau transformasi percepatan, itu ada policy framework, teknologi, financing, dan investment. 2 dan 3 kita lemah. Teknologi EBT terus terang kita lemah. Sekarang mau tanya, berapa orang ahli baterai di Indonesia? Mau sekarang bicara pengembangan EBT. Berapa orang pakar yang betul-betul ahli inverter? Bisa desain, bisa ahli controller. Ada berapa orang? Pak Deden, Pak Ketua itu sudah memetakan gitu. Waktu kita pertemuan di Jogja, cuma berapa persen? Siapa yang bisa merespon kita mau goods sampai membangun percepatan energi baru terbarukan? Itu pasti diperlukan controller. Siapa ahli controller kita yang bisa cepat untuk menguasai itu? Mana industrinya? Paling untuk kita impor. Murid-murid Bapak jadi pekerja aja dengan gaji ya terserah mereka. Apakah kita akan menuju ke sana? Nah, forum ini udah lebih kuat. Kalau nanti ada konsep yang bisa dipikirkan, gak apa-apa mungkin Pak Ketua, Menteri Perindustrian atau DPR kasih pemikiran dampak decision terhadap keberlanjutan sumber daya manusia di dalam pengembangan EBT ini. Mungkin bisa menjadi paper. Sekarang kami dibantu Pak Dede juga sedang menyusun satu konsep bagaimana membangun industri kelistrikan yang sehat di Indonesia. Sedang kita susun. Mudah-mudahan nanti akhir bulan kalau itu jadi, kita bisa delivery kepada pemerintah, kepada PLN, kepada DPR. Termasuk bahasa di dalam adalah percepatan EBT itu bagaimana supaya kita jadi mandiri. Kita sibuk ini dengan Pak Ketua sudah menyusun kemarin. Lanjut. Nah ini kita existing ya.
Lanjut ya. Nah ini juga lanjut. Ini data pemerintah yang saya ambil, Pak ya. Lanjut. Ini mimpi kita kan mau menuju 2040 GDP per kapita kita bisa 11.000, luar biasa target kita. Jadi kalau udah menuju ke 2040-2050 sampai angka itu, ya listriknya harus di atas 5.000 kWh per kapita. No coy. Tapi kalau listriknya masih 2.000-3.000, jangan mimpi ekonomi kita tumbuh. Kita refer aja kepada negara-negara yang GDP-nya di atas 15.000. Berapa konsumsi? GDP tinggi kalau sumber daya kita hebat, transformasi, knowledge dan skill itu, maka yang dijual adalah value added dari produk itu. Bukan kita tambang, dijual. Kalau tambang dijual, semua orang bisa mimpi. Dia tambang, kasih orang bikin modal, investasi, bawa sama dia, kita dapat royalti, udah cukup. Tapi bagi negara yang bisa mentransformasikan knowledge, skillnya kombinasi menjadi nilai tambah, value-nya itulah yang harus kita cari, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat Korea, Jepang, dia nggak punya apa-apa, tapi bagaimana gain productivity bangsa itu dengan knowledge dan skill itu yang harus kita agungkan sebenarnya. Kalau Cina nggak bisa kita saingi sekarang, dia punya semua natural resources dan didukung oleh sumber daya manusianya yang mau kerja keras. Lanjut, ini Bapak Ibu, ini targetnya pemerintah bahwa menurut skenario bahwa kita itu akan 5.800-an KWH per kapita di 2060. Maka kalau 2050 ya mungkin 5.000-an ya. Jadi ini angka-angka yang sangat fantastis. Kalau kita nggak tumbuh seangka itu, ya, jangan mimpi ekonomi kita akan tumbuh. Lanjut, ya ini angka-angkanya tadi. Lanjut ya ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, apakah intervensi asing untuk percepatan transisi energi dapat menjadi renungan kita? JP Perpres 112, dampak terhadap potensi kenaikan GDP, bagaimana tarif, bagaimana industri BT, bagaimana penguasaan teknologi BT, bagaimana penciptaan lapangan kerja, dampak retire PLTU dari segi security, sustainability dan ekonomi. Adakah retirement di negara lain? Ini juga pertanyaan saya, Bapak Ibu. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Mohon maaf karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bundang dengan presentasinya sangat padat dan mudah untuk dimengerti mengenai JP, Human Resources in Human Capital. Nah, yang berikutnya adalah dan kebutuhan masa depan. Nah, saya kebetulan orang yang di belakang layar, kemudian dari kata waktu Miran ini saya bisa beruntung apa gitu. Apa yang dibutuhkan misalnya begitu. Nah, sekarang karena saya itu jadi dosen Untidar, saya akan sampaikan apa yang Untidar miliki. Jadi kalau tadi berbicara kebijakan, Bapak Ibu semua kan datang ke Untidar. Apa yang Untidar lakukan, dan sebagian yang kami lakukan masih beririsan dengan yang saya lakukan di UGM dulu. Jadi karena saya pindah Untidar baru 2 tahun gitu. Yang judulnya ini pengembangan produk manufaktur material untuk transmisi dan konversi energi. S1 saya dari mesin di UGM, kemudian S2 saya bidang material science and engineering di Delft University of Technology, S3 saya di bidang metalurgi. Pulang-pulang balik ke UGM, balik ke mesin, pikiran saya cuma satu. Dulu di Delft itu saya sering lihat yang namanya kincir angin itu diangkut pakai trailer itu dibawa ke kampus hanya untuk diuji di Delft gitu. Kenapa? Karena di Belanda itu kan kincir anginnya panjang dan besar-besar. Dari situ saya mikir, kenapa ya di Indonesia kita nggak buat juga gitu. Nah, lanjut Mas. Ini materinya, moga-moga bisa lebih cepat, tapi saya pikir 20 menit cukup. Manufaktur sudu kincir angin, manufaktur sudu kincir air, manufaktur klep konektor, manufaktur sudu turbin uap, pengembangan emergency power dan fasilitas manufaktur yang ada di kami. Jadi saya kesempatan ini ketemu Bapak Ibu semua karena saya selalu pengen bekerja sama dengan teman-teman elektro itu kok sulit gitu. Kenapa sulit? Saya pengen mencari orang yang bisa bantu saya
untuk bisa membuat generator yang nempel ke mikrohidro misalnya. Saat ini generator mesti kan terpisah kan. Bayangan saya itu bisa dibuat kayak pompa itu. Pompa air di rumah kita itu antara motor sama kincirnya itu jadi satu. Nah itu kan kalau kita buat massal itu kan jadi cepet banget kan gitu. Sementara saya punya keahlian untuk mencetak dan metalurgi. Nah lanjut mas. Nah energi hari ini saya kok pas ya ada Prof Tumiran itu saya mikir saya mau ngomong apa ya. Wah ada Prof Tumiran mesti energi. Nah saya sebut energi. Kan dia ngomong. Jadi kalau kita lihat di gardu, di transmisi, ternyata kebutuhan logam hanya untuk klem itu tuh banyaknya bukan main. Dan yang mengherankan beberapa tahun lalu itu 5 tahun lalu itu semuanya masih impor. Sekarang aja sudah ada yang mulai yang bikin.